Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan kali ini ya, terutama di malam ini, mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan bahagia pastinya. Oke, dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, aku selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kamu bisa segera terselesaikan. Oke guys, jadi kali ini ya seperti biasanya aku akan ajak kalian buat general reading lagi. Dan untuk kali ini tuh temanya menarik ya. Temanya adalah saat kamu sudah tidak peduli lagi sama dia, bagaimana dampak yang terjadi padanya. Jadi kita akan cari tahu ya, saat kamu sudah tidak peduli lagi sama dia, bagaimana dampak yang terjadi padanya. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke. Jadi perlu diingat ya, karena yang kita lakukan sekarang sifatnya menyangkut energi general, jadi menyangkut energi yang sangat luas, energi banyak orang ya. Jadi hasil readingan ini bisa cocok bisa enggak ya, bisa vice versa atau terbolak-balik, bisa tidak, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jadi saran dari aku nih ya, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading silahkan ya, langsung saja hubungi kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi gitu ya guys. Oke, langsung saja kita akan mulai. Aku akan tarik energi dia terlebih dahulu karena kita akan mencari signifikatornya, siapakah seseorang yang sedang berdealing sama kamu. Oke. Lagi batuk ya. Jadi aku akan coba lihat bagaimana energi seseorang yang sedang berdealing sama kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang sedang berdealing denganmu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu. Kita akan ambil ya satu kartu yang mewakili energi kalian semuanya. Jadi aku akan memastikan ya, cari kartu yang energinya paling kuat, yang paling signifikan ke arah energi kamu malam ini. Kita cek dulu ya. Bagaimana energi dia, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu. Jadi aku tuh ngerasa ya, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu tuh sejatinya dia adalah seseorang yang saat ini sedang membuat diri kamu tuh merasa capek dan lelah. Kenapa? Karena aku tuh ngerasa kamu dan dia ini bagaikan air dan minyak yang susah untuk menyatu. Karena selain kalian ini beda karakter ya, kamu dan dia juga memiliki perbedaan pola berpikir. Ya, sehingga apabila argumen kamu dengan argumen dia dipertemukan, ya itu nggak cocok, itu nggak match ya, itu bisa memicu terjadinya suatu pertengkaran besar ya, seperti apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Ya jujur sih gitu, dibilang capek kamu capek, dibilang lelah kamu merasa lelah, tapi kamu juga sadar gitu bahwa lepas dari dia ini bukanlah sesuatu hal yang mudah ya. Jadi kayak setoksik apapun hubungan ini, kamu kayak masih mencoba tetap terus mempertahankan hubungan ini sampai nggak tahu nih akhir penderitaan kamu tuh di mana gitu. Karena mulai dari awal kamu mengenal dia sampai detik ini, kamu tuh jarang dibahagiakan sama dia loh ya. Justru malah menurut aku tuh orang ini mentang-mentang ya mungkin selama ini kamu selalu ngalah ke dia, kamu selalu sabar ke dia, dia jadi seenak diri dia memperlakukan kamu ya, tanpa memikirkan bagaimana luka batin yang sedang kamu alami sekarang. Jadi kayak ya makin dia kamu sabarin, makin dia melonjak, makin dia kamu ngertiin, ya makin dia bertindak sesuka hati dia tanpa memikirkan perasaan kamu gitu. Dan saat ini tuh sebenarnya harapan terbesar kamu cuma satu ya. Kamu tuh hanya ingin bahagia aja gitu ya. Kamu gak nuntut apapun kok dari dia ya. Yang kamu butuhkan saat ini hanyalah
rasa pengertiannya ke kamu dan kamu ingin bahagia gitu ya. Seperti ya mungkin pasangan-pasangan yang lain, atau mungkin seperti teman-teman kamu yang mungkin udah married ya, udah punya anak, yang udah komitmen gitu. Kamu sama dia masih jalan di circle yang sama gini-gini aja ya, yang tidak ada perubahannya. Jadi gitu guys. Oke, kita akan coba cek lagi ya. Bagaimana energi seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu? Bagaimana energi dia, seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu? Bagaimanakah energi dia, seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu? Aduh, energi di malam ini berat banget guys ya. Mungkin ada yang merindukan atau banyak pikiran ya. Gak tahu kenapa ya, kayak aku tarik reading malam ini tuh berat banget. Jadi aku melihat ya, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu tuh dia saat ini sedang menarik diri ya, menarik diri dari kamu. Makanya kamu saat ini merasa kebingungan gitu. Kenapa tiba-tiba dia silentin kamu gitu? Kenapa dia tiba-tiba nggak ada kabar? Kenapa tiba-tiba dia ghostingin kamu gitu? Di saat kamu tuh masih belum mampu ya kehilangan dia gitu. Karena yang aku rasakan ya, ghostingnya dia dari hidup kamu tuh karena ada suatu kesalahan yang mungkin tidak kamu sadari telah kamu lakukan. Karena di sini posisi dia silentin kamu, posisi dia mendiamkan kamu tuh karena ada rasa kecewa yang memang belum dia utarakan. Karena memang dia sepertinya masih mencari situasi yang tepat, kapan orang ini mengeluarkan segala unek-unek dia yang mau dia sampaikan ke kamu. Karena bagi dia saat ini timingnya belum tepat. Karena memang ya mungkin kalian kayak masih baru saja ribut gitu. Mungkin kalian saat ini masih sama-sama panas pikirannya gitu. Dia gak ambil pusing. Dia hanya menjaga jarak aja dengan kamu, dengan harapan tuh agar kamu menyadari gitu ya, bahwa ucapan kamu, bahwa tindakan kamu itu membuat dia sangat kecewa terhadap diri kamu. Ya memang aku tuh ngerasa bahwa semua ini terjadi tuh bukan sepenuhnya kesalahan kamu. Ini juga atas dasar kesalahannya. Tetapi di dalam energi dia saat ini ya, dia kayak merasa bahwa dia ini berada di posisi yang paling kecewa gitu. Ya mungkin kamu pun juga sama ya, karena ini kan aku menarik energi dari dia. Jadi kayak posisi dia saat ini tuh benar-benar yang membuat dia menarik diri itu karena rasa kekecewaan dia terhadap kamu yang sepertinya tidak dia ungkapkan, atau belum ya, atau masih dia tunda dulu gitu. Dan ini tuh dia benar-benar marah ya posisinya, kayak sampai kamu tuh berusaha beberapa kali chat dia ya. Aku tuh ngerasa kamu beberapa kali chat dia tuh paling ya cuma diri doang gitu, paling cuma centang dua tapi nggak ada respon ya, kayak gitu. Dan kamu ya merasa bingung gitu. Merasa bingung iya, merasa jengkel iya, merasa harus berbuat apa lagi juga iya gitu. Karena kayak ya udah gitu, kayak kamu tuh bener-bener saat ini nggak tahu gitu ya, harus bagaimana lagi. Kita cek lagi. Bagaimana energi seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu? Bagaimana energi dia, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu? Bagaimana energi dia, seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu? Apa ya energinya? Wow. Jadi aku tuh ngerasa ya, saat ini seseorang yang sedang berdealing dengan kamu, diam-diam tanpa kamu sadari, posisi dia saat ini sedang menilai kamu. Dia mengamati kamu gitu, karena ya ada rasa kecurigaan ya dari diri dia terhadap kamu. Nggak tahu ya dia curiga apa. Apakah dia curiga kamu ada main belakang sama orang lain? Apakah dia curiga kalau kamu menyembunyikan sesuatu? Atau ya dia merasa curiga gitu ya, kalau misalkan kamu tuh saat ini bertingkah aneh gitu, sikap kamu tuh nggak seperti biasanya gitu. Dia tidak mengungkapkan secara jelas, tapi diam-diam orang ini tuh kayak membuat suatu strategi di mana dia mengintai kamu dari kejauhan. Jadi kayak lebih waspada ya, terutama bagi kamu yang mungkin
hari ini malam ini kamu aneh-aneh gitu. Jadi kayak ya kamu harus bisa mengantisipasi, karena meskipun dia ini orangnya kayak terlihat baik-baik saja, terlihat diam gitu, tapi dia termasuk seseorang yang menurut aku tuh memiliki sejuta taktik ya, bagaimana dia bisa memantau kamu dengan cara dia sendiri. Bahkan yang lebih nekat ya, aku tuh ngerasa ada sebagian di antara mereka, tapi nggak semuanya. Beberapa di antara mereka ini sampai dia hacking ya, dia hacking HP kamu ya, dia sadap WA kamu, dia lihat ya sosial media kamu dan dia tahu ya, tapi dia pura-pura bodoh gitu. Kenapa? Yaitu semua dia lakukan karena dia tidak ingin berpisah dengan kamu. Karena dengan dia menyuarakan isi hatinya, pasti itu akan menimbulkan perpecahan. Daripada hal itu terjadi, orang ini pura-pura bodoh meskipun dia tahu apa yang telah kamu lakukan. Ya. Kayak gitu guys. Wow. Kita cek lagi di sini ya. Bagaimana energi seseorang yang sedang berdealing dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang sedang berdealing dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu? Oke, kita coba cek dari cek dulu. Wow. Jadi seseorang yang sedang berdealing dengan kamu, dia adalah seseorang yang saat ini sedang membuat kesepakatan ya dengan kamu, karena mungkin pada saat flashback ke belakang ya, orang ini tuh terlalu banyak rasa kekecewaan yang telah dia lakukan kepada diri kamu, sehingga kayak kamu tuh membuat kesepakatan sama dia gitu. Kalau kamu ya mengulangi kesalahan yang kedua kali, maka jangan salahkan aku apabila aku akan meninggalkan kamu. Atau mungkin ya ini adalah kesalahan yang terakhir kali kamu buat, karena apabila kamu mengulangi kesalahan satu kali lagi, ya maka sudah gitu, pintu maafku akan tertutup ya buat kamu. Karena saat ini aku benar-benar merasa apa ya, kesabaranku habis. Dan ini tuh merasa bahwa ini kesempatan yang terakhir kalinya akan aku berikan kepada diri kamu. Jadi ketika kamu ya mengingkari kesalahan yang sama, ya aku nggak tanggung jawab gitu. Kalau aku tuh nggak bisa maafin kamu, aku nggak bisa terima kamu kembali gitu. Karena ya udah cukup gitu ya, hati ini kau siksa, udah cukup tubuh ini kau kecewakan. Dan udah cukup ya pikiran aku tuh kau buat stres ya, karena tingkah laku dan kelakuan kamu. Jadi kayak ya saat ini kamu sedang sama dia sedang membuat suatu sumpah ya. Entah sumpah, entah kesepakatan gitu. Yang jelas tuh ya kamu tidak ingin gitu ya bahwa dia ini menyakiti kamu kembali, karena udah terlalu capek ya. Hati perasaan ini kau permainkan dengan dramamu gitu. Terus kita cek lagi di sini. Kita cek ya, bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Bagaimana energi dia, kita sapa lagi ya. Bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Oke. Dan di sini saya merasa seseorang yang sedang berdealing dengan kamu, dia adalah seseorang yang sejatinya baik keluarga kamu maupun keluarga dia itu sudah sama-sama saling mengenal. Artinya ya keluarga dia ini sudah tahu gitu bahwa diri kamu ini siapa, dan mungkin gitu ya dari keluarga kamu juga udah tahu bahwa dia ini siapa. Gitu ya. Dan di sini saya tuh merasa bahwa sepertinya keluarga dia sangat mendukung ya, mendukung kamu atau mendukung hubungan kamu dan dia. Dan keluarga mereka itu kayak bener-bener sepakat gitu ya, kayak bener-bener bukan sepakat ya, tapi kayak lebih bisa menerima kamu layaknya seperti dia menyayangi anaknya, seperti itu. Dan memang saya merasa ya di sini ada, nggak semua ya, tapi ada beberapa orang dari pihak keluarganya yang sepertinya sedikit menjadi penghambat hubungan kalian.
ya, entah saudara kandungnya dia atau mungkin keponakannya gitu. Yang jelas tuh beberapa orang ini kayak kontra ya, kayak kontra sama kamu gitu, kayak tidak mendukung penuh ya hubungan kamu dan dia, sehingga ini kayak bisa menjadi hambatan gitu. Walaupun hambatannya kecil, tapi apabila dibiarkan ini bisa menjadi pengaruh besar ya ke semua keluarganya gitu. Padahal keluarga kamu tuh keluarga yang welcome aja loh gitu. Keluarga kamu tuh keluarga yang bener-bener bisa menerima dia gitu, bisa menerima dia layaknya ya, menyayangi kamu gitu, bisa menjadi keluarga kamu gitu. Tapi ternyata dari pihak keluarganya ini ya, aku tuh ada merasakan energi ya, beberapa, nggak semua ya, segelintir orang ini tuh kayaknya kayak rada nggak suka gitu, entah nggak nyaman, entah nggak suka, atau apa ya, atau benci gitu ya ke kamu. Entah kamu sadar atau tidak, tapi aku rasa kamu tahu sih siapa orangnya gitu. Cuman karena kayak ya hobi dia ini kayak gini, ya udah gitu, kamu diemin aja gitu. Tapi hati-hati ya, karena sebisa mungkin tuh hati-hatinya tuh seperti ini. Kamu harus bisa membuktikan kepada mereka bahwa kamu tuh tidak sama seperti apa yang segelintir orang ini pikirkan. Kamu harus bisa buktikan ke keluarga besar dia bahwa aku ini seperti ini loh. Aku tuh nggak sama seperti apa yang versi mereka ceritakan gitu. Agar semuanya clear. Dan di sini tuh kebanyakan ya. Dan di sini kebanyakan sih keluarga mereka sebenarnya kontra sama kamu. Cuman aku bilang di sini ada segelintir orang aja, dan pasti kamu tahu siapa dia gitu. Oke, kita cek lagi. Bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu? Oke. Aku tuh ngerasa ya, entah kamu rasa juga atau tidak, karena ini energi yang saya rasakan ya. Seseorang yang saat ini berdealing dengan kamu, dia adalah seseorang yang saat ini mulai ragu ya terhadap kamu, dan itulah mengapa gitu ya. Beberapa di antara mereka tuh saat ini kayak mulai berubah sikap dia ke kamu ya. Beberapa di antara mereka juga sepertinya mulai menunjukkan ya gelagat yang terlalu banyak alasan ketika mungkin kamu ajak dia kemana-mana. Mungkin pada saat dulu ya dia termasuk orang yang paling gercep ya, anterin kamu ke sini, anterin kamu ke situ, anterin kamu kemana. Tapi saat ini dia mulai banyak alasan. Dengan alasan pekerjaan lah, dengan alasan lemburan lah, dengan alasan keluarganya lah, alasan temennya. Ya, itu semua terjadi karena gak semua ya, beberapa di antara mereka tuh saat ini ada sedikit keraguan terhadap diri kamu ya. Dan aku rasa keraguan itu muncul karena rasa kejenuhan ya, kejenuhan dia terhadap hubungan ini. Mungkin ya beberapa di antara kamu tuh ngerasa bahwa apa ya, hubungan ini terlalu monoton gitu. Beberapa di antara mereka juga merasa bahwa hubungan ini gak berkembang gitu, sehingga membuat dia merasa jenuh karena jalan di tempat gitu. Karena memang di dalam suatu hubungan itu kan butuh ya namanya grow up, namanya perubahan gitu. Semakin hari seharusnya semakin cinta, tapi nggak makin kesini tuh dia ngerasa ya bahwa hubungan ini tuh udah nggak ada nyawanya gitu. Karena kayak kalian ini meskipun masih terikat dalam suatu hubungan, tapi pemikiran kalian ini kayak jalan mengikuti ego kalian masing-masing gitu loh ya. Kayak kamu dengan egomu, dia dengan egonya gitu ya. Jadi kayak membuat hubungan ini tuh nyawanya nggak ada. Itulah yang membuat kenapa orang ini berubah sikap, karena ada keraguan terhadap kamu, terhadap hubungan ini gitu. Sebenarnya dia masih sayang gitu ya, sebenarnya dia masih cinta sama kamu, tapi dia ragu gitu, apakah mungkin gitu ya dengan kondisi keadaan yang seperti sekarang ini tuh bakal bisa bertahan ya sebulan ya,
atau mungkin setahun, atau mungkin bisa bertahan seterusnya. Jadi kayak ada rasa keraguan. Jadi di sini yang harus kamu lakukan, ya kamu harus ngomong secara empat mata, heart to heart gitu ya. Heart to heart tuh gimana sih? Ya karena aku yakin gitu ya, setiap orang tuh pasti punya unek-unek tersendiri. Sesempurnanya kamu, ya pasti di mata orang lain tentu tuh ada sesuatu hal yang mungkin membuat orang lain tersebut tuh ingin komplain. Begitu pula juga kamu gitu, seperfect-perfectnya dia, pasti ada sesuatu hal yang membuat diri kamu tuh ingin komplain juga gitu ya. Mungkin ada sifat yang gak kamu suka dari dia, begitu pula juga dia, ada sifat yang gak dia suka dari kamu gitu. Makanya harus dibicarakan secara empat mata, agar keraguan yang menghantui dia ini bisa hilang. Karena itu kunci salah satu keberhasilan di dalam hubungan kalian. Karena yang aku rasakan, ya rasa cinta dia ke kamu tuh masih kuat gitu sebenarnya. Ya, cuman ragunya aja gitu loh. Kita cek lagi di sini ya. Bagaimana energi seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu? Oke. Aku merasa ya, seseorang yang saat ini berdealing dengan kamu, dia adalah seseorang yang memang saat ini emosinya sedang naik turun ya, emosinya sedang tidak stabil. Makanya ya ketika kamu salah ngomong dikit aja, ketika kamu salah membahas sesuatu dikit aja, itu bisa nge-trigger rasa emosional dia gitu. Makanya kan kayak jatuhnya saat ini tuh kayak kamu bener-bener di posisi yang serba salah gitu. Diem salah, ngomong salah gitu ya, nggak bersuara masih disalahin sama dia. Itu karena memang saat ini situasi emosional dia sedang naik turun, dia sedang nggak stabil. Kenapa? Ya di sini banyak faktor gitu ya. Aku rasa ini terjadi bukan masalah internal, melainkan masalah eksternal yang sedang dihadapi saat ini. Mungkin dia sedang ada masalah sama keluarganya, mungkin dia saat ini sedang ada masalah dengan urusan pekerjaannya, atau mungkin dia sedang kena semprot sama atasannya ya. Atau mungkin bisa juga ini tuh ada kaitannya dengan mungkin apa ya? Mungkin beberapa di antara mereka ini saat ini sedang kejar sama suatu tanggungan ya, entah utang piutang ya, atau urusan lain gitu, sehingga kayak sangat mempengaruhi kondisi moodnya dia gitu. Makanya kayak ya aku bilang tadi kan, kayak kamu tuh saat ini benar-benar di posisi yang serba salah gitu. Terkadang ya kita ngomong gini tuh salah aja di mata dia, ngelakuin ini juga salah gitu, nggak ngapa-ngapain pun juga salah, nafas pun bahkan gitu ya, itu salah di mata orang yang memang emosinya sedang bergejolak gitu. Dan di sini sih saran dari aku ya, mending saat ini tuh kayak kurangi intensitas kamu untuk memancing sesuatu hal yang bisa nge-trigger emosi dia gitu. Nggak usah terlalu banyak basa-basi, nggak usah terlalu banyak pancing-pancing emosi ya, cukup jadilah support system yang baik, itu udah lebih dari cukup. Atau mungkin ya kurangi intensitas komunikasi kamu dengan dia ya. Terus bottom decknya kita lihat ya di sini, bagaimana energi seseorang yang sedang berdealing dengan kamu. Kalau dilihat dari energinya, dia termasuk seseorang yang sepertinya memiliki potensi ya, atau memiliki kemampuan yang dia manfaatkan sebagai penghasilan utama dia. Karena dia orangnya berpotensi, dia orangnya memiliki kreativitas yang sangat tinggi gitu ya. Bahkan apabila di antara mereka saat ini menduduki posisi yang sangat stabil ya di dalam pekerjaannya, itu semua karena potensi yang dia gali, yang dia manfaatkan ya untuk mata pencaharian diri dia. Mungkin ada ya yang saat ini jadi seorang manajer, itu karena dia termasuk orang yang ulet, orang yang jujur dan bisa dipercaya. Atau mungkin saat ini dia menjadi seorang pimpinan gitu ya, menjadi seorang HRD atau menjadi seorang pimpinan gitu. Itu karena ya dia orang yang sangat tegas, dewasa, bijaksana, terus dia orangnya jujur gitu. Makanya kayak ya dia mendapatkan posisi yang sangat baik gitu. Sebenarnya yang aku rasakan ya, orang ini secara finansial dia sudah cukup matang, sudah cukup siap. Tapi yang jadi pertanyaan di dalam energi kamu ya, jadi malam ini aku tarik energi kamu. Kamu pasti mikir gitu ya, kamu pasti mikir
kejelasan hubungan ini tuh kapan sih gitu ya. Ending dari hubungan ini tuh bakal kamu bawa kemana gitu. Karena kita pacaran ini gak seminggu 2 minggu, udah berbulan-bulan, bahkan ada juga yang bertahun-tahun. Tapi kamu tuh sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda serius kamu akan masa depan hubungan ini. Jadi gimana dong gitu ya. Kayak kamu tuh kan bertanya-tanya. Karena di sini yang aku rasakan tuh sebenarnya di antara mereka ini secara finansial sebenarnya sudah cukup siap, sudah cukup mapan. Hanya saja dari segi mental orang ini belum cukup kuat. Kenapa? Karena kan dia termasuk seseorang yang sangat bertanggung jawab. Ya, dan pernikahan itu bukanlah sesuatu hal yang kayak kita ini beli tempe, beli tahu, harus dipikir matang. Dan itu yang membuat dia ini kayak masih sedikit ragu-ragu, atau kayak dia masih belum sepenuhnya mendapat keyakinan gitu ya, atau dorongan ya, yang membuat orang ini tuh ingin nge-trigger kayak cepat-cepat menikah ya. Jadi kayak ya kamu pun nggak bisa memaksakan diri gitu ya. Kalau kamu memaksakan diri untuk kayak pengen dinikahi dia atau sebaliknya ya, atau minta dinikahi dia, nggak bisa say ya. Karena memang itulah faktanya gitu, dia masih belum siap, cukup siap ya secara mentalitas seperti itu. Sampai ini ya. Kita coba lihat ya. Bentar ya, aku cari dulu mana ini kartunya. Kita coba cari dulu. Di sini kita lihat ya. Apa yang terjadi? Ya, apa dampaknya ketika diri kamu sudah tidak peduli lagi sama orang-orang ini, sama mereka-mereka ini, ya, sama kamu-kamu ini gitu ya. Apa yang terjadi padanya ketika kamu sudah tidak peduli lagi? Dan di sini di antara mereka ini termasuk orang yang tidak kehabisan akal. Ya, mereka punya cara tersendiri bagaimana meluluhkan hati dan perasaan kamu. Makanya mungkin ada ya di antara kamu yang semarah-marahnya kamu ke dia, secuek-cueknya kamu ke dia, toh ujung-ujungnya kamu tuh bakal berdamai sama dia. Kamu bakal maafin dia, kamu bakal terima dia gitu. Karena mereka ini jauh lebih tahu bagaimana titik kelemahan kamu dibandingkan dengan siapapun. Makanya itulah alasan kenapa kamu selalu takluk. Itulah alasan kenapa kamu selalu tunduk meskipun rasa emosional kamu sudah memuncak. Itu. Dan ini fakta. Ya, dan ini fakta. Fakta yang sedang terjadi. Nah, jadi kayak sengambek-ngambeknya kamu ke dia, itu gak bakal ngaruh gitu ya. Karena dia tahu bagaimana titik kelemahan kamu. Karena dia punya sejuta intrik, punya sejuta cara. Kayak gitu guys. Kita lihat lagi di sini. Ketika kamu ya sudah tidak peduli apa dampaknya kepada mereka-mereka. Ketika kamu sudah tidak peduli apa dampak yang terjadi pada mereka. Di sini ada kartu The Moon. Ya, jadi aku ngerasa di sini ada beberapa di antara mereka yang sepertinya sangat merasa ketakutan. Karena beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang takut sama kamu. Ya, atau mungkin suami-suami takut istri, pacar-pacar takut istri gitu ya. Ada ya, yang beberapa di antara mereka itu mereka merasa ketakutan. Jadi kayak letak ketakutan mereka ketika kamu sudah tidak peduli lagi terhadap dirinya dia. Karena beberapa di antara mereka ini berpatokan gitu. Peduli itu artinya sayang. Jadi ketika kamu sudah tidak peduli lagi sama dia, itu artinya kamu tuh sudah gak sayang sama dia. Dan itu tuh kayak menjadi rasa ketakutan tersendiri ya di dalam dirinya dia. Karena dia tidak ingin tidak kamu pedulikan. Bahkan di antara mereka ini termasuk orang yang
ketika kamu mendiamkannya, ya mereka itu kayak berusaha meminta maaf sekuat tenaga mereka, memohon-mohon ke kamu gitu, agar kamu tuh nggak ngambek, agar kamu tuh nggak marah. Karena di antara mereka ini termasuk seseorang yang memang tidak suka didiamkan, sama kayak kamu. Kamu pun juga orangnya nggak suka dicuekin. Dia juga sama, dia orangnya paling benci ya dicuekin. Makanya mereka berusaha gitu, bagaimana cara agar dia ini bisa mendapatkan kata maaf dari kamu, seperti itu. Terus aku di sini melihat ya, ini nggak tahu kenapa ya, kok di sini ada energi batu ya. Batu melambangkan tentang kekerasan, atau mungkin kamu ini orang yang keras ya, memiliki tingkat emosi yang sangat keras. Jadi ketika ada seseorang yang mengecewakan kamu, maka emosi kamu tuh emosi yang meluap-luap, yang meledak-ledak dan tak terkontrol gitu. Bisa juga seperti itu. Atau mungkin di sini dari dia termasuk orang yang sejatinya keras, tapi berhubung karena dia sayang sama kamu, dia berusaha menahan, berusaha sabar kayak gitu. Di sini ada kartu The Moon. Atau aku tuh ngerasa ya, kok di sini dia merasa terancam gitu ya. Dia merasa terancam. Apakah ada yang mungkin beberapa di antara kamu yang saat ini mulai ancam dia? Ancam dia itu artinya apa? Ya mengancam gitu ya. Kalau kamu macam-macam lagi ya, aku akan blokir kamu, aku akan buang kamu, aku akan cari yang baru, aku akan move on darimu gitu. Karena di sini ada yang posisinya kayak merasa terancam gitu. Kita cek lagi. Saat kamu sudah tidak peduli lagi sama dia, apa dampak yang akan terjadi padanya? Apa dampak yang akan terjadi padanya? Saat kamu sudah tidak peduli lagi sama dia ya, beberapa di antara mereka ini tidak akan pernah ngelepasin kamu. Dia tidak akan pernah sejengkal pun ya menjaga jarak dengan kamu, dan dia tidak akan pernah ya bisa melepaskan kamu dari pelukannya. Karena memang ya di antara mereka ini sepertinya ya pada saat awal jadian dengan kamu, dia sudah berkomitmen gitu ya. Sehancur-hancurnya kalian menjalin hubungan, dia tidak akan pernah mau melepas kamu ya. Sebenci-bencinya kamu ke dia akan berusaha bagaimana membuat kamu tuh tidak benci lagi ke dia. Dan setoksik-toksik apapun hubungan kalian, dia tidak akan pernah rela mengikhlaskan kamu jatuh ke pelukan orang lain. Dan ini tuh benar-benar sudah dia katakan ya sebelum ya, mungkin pada saat awal kalian pendekatan atau mungkin pada saat awal kalian jadian gitu. Cuman ya entah kamu ingat atau tidak, hal ini tuh sudah pernah dia katakan pada saat dulu. Jadi kayak ya ketika kamu tidak peduli lagi sama dia, ya dia tidak akan pernah mau ya melepas kamu sampai kapanpun. Karena hati dia sudah terkunci untukmu gitu. Kita cek lagi. Kita cek dari cek. Apa dampaknya saat kamu sudah tidak peduli lagi sama dia? Apa dampaknya saat kamu sudah tidak peduli lagi sama dia? Ada kartu Pack of Wands. Wow. Ya. Jadi ketika kamu sudah tidak peduli lagi sama dia, justru malah di sini ada seseorang yang sepertinya dia merasa kayak fokus kepada diri dia sendiri. Dia mencari tahu apa yang membuat kamu tuh tidak peduli lagi sama dia. Jadi kayak bisa dibilang tuh, ya udah deh, ketika kamu nggak peduli sama aku, maka aku akan introspeksi diri apa yang membuat diri kamu tuh nggak peduli lagi sama aku. Apakah selama ini aku terlalu ego ya? Apakah selama ini
aku terlalu membebani kamu ya, apakah selama ini aku kurang perhatian ke kamu ya, atau mungkin ada yang kurang dari aku. Jadi kayak ya beberapa tuh ada yang seperti itu ya, mereka ingin mengintrospeksi diri, ingin memperbaiki, ingin mencari tahu apa yang membuat diri kamu tidak peduli lagi sama dia. Dan di antara mereka ini ya, karena di sini ada kartu pack of one, jadi kayak ya fokus utama mereka itu nggak fokus cari kesalahan kamu ya. Ada beberapa di antara yang kayak gitu. Kan terkadang tuh ada ya yang kayak ketika kamu nggak peduli sama dia, justru malah dia korek-korek masalah kamu gitu. Tapi orang ini nggak, dia beda. Dia orangnya tuh nggak ke arah situ, tapi kayak ya dia berusaha gitu ya, berusaha berkaca, berusaha memperbaiki diri gitu ya, agar semuanya bisa kembali seperti sedia kala. Oke guys, jadi videonya sampai di sini aja dulu. Masih kurang atau lanjut? Ya, jadi sampai di sini aja dulu ya. Jadi besok kita lanjut lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Dan bagi kalian ya yang mau gabung di pembacaan antara berbayar, silahkan kalian booking aja ya. Hubungi kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi pelan-pelan ya saya. Kalau chat ya masih belum dibalas karena memang antri ya. Antrinya cukup banyak. Jadi mohon bersabar dulu guys ya. Terima kasih ya. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Dan bagi kalian yang merasa kira-kira ada tema yang mau dibahas, kalian bisa komentar ya di bawah deskripsi video ini. Maksudnya di bawah, bener ya. Berkomentar aja di bawah deskripsi video ini. Jadi kayak, Kak bahas ini dong, Kak bahas itu dong. Oke? Bye-bye.